Mari nyatakan sesuatu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi keyakinan iman kita di hadapan Tuhan pagi ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Kota benteng, gunung batu menara perlindungan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena tangan-Mu melingkupi kehidupan setiap kami umat-Mu. Siap kami yang menaruh pengharapan dan bersandar kepada Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa pengharapan kami orang-orang yang percaya tidak akan pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur pagi hari ini karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu ada di dalam kami, Roh-Mu ada di bait-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau tetap bekerja dalam kehidupan setiap kami yang berharap kepada kasih setia-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu melakukan perkara-perkara surgawi yang besar dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepada kuasa firman-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini berkatilah kami semua dan hamba menaklukkan diri di bawah otoritas Roh Kudus untuk menolong kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat Raja dan penebus jiwa kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa masuk di dalam minggu yang pertama di dalam bulan yang baru, di dalam bulan September. Dan kita bersyukur karena kita masih ada, berarti masih ada tugas dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dalam kehidupan kita setiap hari, terutama di hari-hari ini, kita berada di dalam satu masa yang sulit, masa di mana banyak orang mengkhawatirkan tentang kesehatan, perekonomian, dan itu melanda seluruh dunia. Itu bukan hanya tantangan bagi kita yang ada di tempat ini, tetapi dimanapun kita berada, kita bergumul dengan pergumulan yang secara umum, secara global itu sama. Dan pagi hari ini saya ingin membawa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan sesuatu yang Tuhan sampaikan di dalam hati saya di hari-hari ini. Dan saya percaya setiap orang di dalam pergumulan-pergumulan kita mencari satu hal dalam kehidupan. Ada banyak orang yang meminta pertolongan untuk didoakan dan kita semua butuh topangan doa. Satu hal yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah di dalam segala sesuatu. Dunia boleh berubah, musim dalam kehidupan berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dan ada satu hal yang dicari oleh semua manusia di dunia, siapapun itu, yaitu bahagia. Betul? Ada banyak orang ketika ada masalah berkata saya tidak bahagia. Beberapa waktu seorang ibu mengatakan kepada saya, apa lebih baik saya mati aja ya, karena saya tidak bahagia dalam kehidupan. Dan saya katakan bahwa bahagia itu bukan ditentukan oleh keadaan-keadaan dalam hidup kita. Pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita sebagai orang percaya bagaimana hidup berbahagia. Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Mungkin ada yang berkata di masa-masa seperti ini kok disuruh bagaimana berbahagia. Karena rata-rata kita walaupun kita percaya, kita beriman kepada Tuhan, tidak semua kita merasa bahagia di dalam kehidupan ketika musim berganti, ketika ada tantangan, ketika ada persoalan. Filipi 4 ayat 4 sampai 9 kita baca bersama-sama. Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini terdapat di dalam kitab Filipi, satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, kira-kira tahun 61 Masehi, dan kitab ini merupakan salah satu dari kitab-kitab yang ditulis Rasul Paulus di dalam penjara. Dan ayat kunci dari kitab Filipi terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang keempat yang berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kairete en kurio pantote. Bersukacitalah. Salam kita di sana, kairete, bersukacitalah. Sebenarnya salam yang dinyatakan oleh orang-orang percaya pada masa itu bukan satu salam bahwa kita nggak akan menghadapi kesusahan, tapi sukacita itu ada di dalam kehidupan, ada di dalam hati orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Ada 3 hal yang selalu dikaitkan orang dengan kebahagiaan, yaitu prosperity, kemakmuran, long life, panjang umur, dan healthy, kesehatan. Tapi benarkah demikian? Kebahagiaan adalah dambaan semua orang, dan manusia di dalam dunia, semua orang mencari kebahagiaan dengan segala macam cara manusia berusaha menempuhnya. Ada yang berupaya dengan menjadi sangat kaya walaupun sudah kaya, ada yang berusaha dengan segala hal. Tetapi kita belajar ada beberapa orang yang luar biasa kayanya. Dengan pernyataan-pernyataan mereka menyatakan bahwa kebahagiaan tidak ada dalam kekayaan. Salomo yang kaya dan termasyur di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Benjamin Franklin, salah satu pendiri negara Amerika, berkata, uang belum pernah dan tidak akan pernah membuat seorang bahagia. Semakin banyak harta, semakin banyak keinginan, dan kadang bukan mengisi kekosongan, tetapi menciptakan kekosongan yang baru. Dan ada banyak orang kaya mati bunuh diri. Ada seorang yang bernama Jesse Livermore, seorang yang menjadi investor terbesar di Wall Street. Leon Fraser, pendiri bank internasional. Ivan Kruger, kepala monopoli dunia terbesar. Dan ada satu titik dalam hidup mereka. Mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan. Dan saya membaca kisah tentang seorang yang bernama Christina Onassis, putri Aristotle Onassis. Sangat kaya, tapi hidup dalam kesepian, sedih dan kosong. Dia menyewa teman untuk berteman dengan dia. Satu hal dalam kehidupan itu berkat, tetapi kebahagiaan itu kita akan lihat dari firman Tuhan bahwa kebahagiaan itu ada di dalam damai sejahtera Allah sebenarnya. Ayat 7 dari Filipi 4 berkata, damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, dan dia memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan orang-orang yang berpikir menjadi populer akan membuat mereka bahagia, tetapi ternyata banyak orang mencari narkoba, mencari sesuatu yang lain untuk membahagiakan mereka karena mereka merasa kosong di balik kepopuleran mereka. Napoleon Bonaparte menangis di akhir kehidupannya. Tidak ada kepuasan meskipun sudah menaklukkan dunia pada zamannya. Elvis Presley terkenal dan kaya sampai hari ini masih dipuja-puja. Punya banyak mobil mewah, pesawat jet, berlian, telepon berlapis emas, Cadillacnya dicat 14 lapis dicampur dengan serpian emas. Tapi jiwanya kesepian. Dan masih banyak orang-orang yang terkenal kesini-kesini meninggal overdosis. Mereka mencari pelarian dalam kehidupan. Kekeliruan manusia terbesar adalah ketika manusia hanya memandang hidup secara terbatas di dalam satu dimensi, yaitu dimensi jasmani dan duniawi. Tapi Tuhan menciptakan kita manusia bukan hanya terdiri dari satu dimensi kehidupan, melainkan 2 dimensi, yaitu jasmani yang bersifat fisik dan kebendaan, tetapi juga rohani yang bersifat ilahi yang menghubungkan kita dengan roh Allah.
Selama manusia tidak terhubung dengan Allah, maka ada satu kekosongan di dalam kehidupannya. Dua dimensi kehidupan yang bersifat fana, sementara, dan yang kekal, abadi. Kehidupan di dunia terbatas, dan kehidupan sesudah kematian yang tidak terbatas di masa depan. Dan dalam kehidupan kita, Tuhan merancang hidup kita untuk bukan hanya untuk mencapai bahagia dalam satu dimensi dunia yang terbatas, tapi yang terutama meraih kebahagiaan di dalam dimensi kehidupan yang tidak terbatas, yaitu jiwa dan roh kita. Dan sebenarnya intinya dari Filipi 4 yang kita belajar, itu terdapat di dalam rasa puas dengan Tuhan. Rasa puas dengan Tuhan. Kebahagiaan adalah sebuah mentalitas, satu keadaan, aktivitas jiwa dan batin, cara berpikir dan berperasaan. Dan kebahagiaan adalah sebuah pilihan yang ditentukan oleh cara pandang. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, Perjanjian Baru, kata ucapan bahagia itu selalu terkait dengan berkat Tuhan. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya adalah berkat dari Tuhan. Makarios, berbahagialah, diberkatilah. Ada 3 hal dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu Tuhan enggak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Dia bertanggung jawab atas kehidupan setiap saya dan saudara. Di dalam setiap kondisi kehidupan, baik di masa senang, di masa susah, di masa sebelum pandemi, sedang kita menghadapi pandemi, dan kita tidak tahu akan berakhir sampai kapan. Tapi satu hal, Allah kita tidak pernah berubah. Satu hal yang harus menjadi keputusan kita sebagai orang percaya adalah hidup berbahagia karena Tuhan. Dan kebahagiaan dalam hidup, kadang orang berpikir semua karena Tuhan. Maksudnya begini, kenapa saya enggak bahagia? Tuhan kenapa enggak beri saya bahagia? Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Tuhan tetap mengerjakan bagiannya untuk memberkati, untuk memelihara sesuai dengan janjinya. Dia tidak pernah berubah, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya dalam hidup saya dan saudara. Tapi satu hal, ada bagian saya dan saudara yang harus kita kerjakan. Apa itu? Untuk belajar mengikuti prinsip dari firman Tuhan. Roh Kudus telah disediakan bagi kita menjadi penolong di dalam hidup kita. Sahabat sejati, penghibur, sumber kekuatan dalam hidup kita. Saya sedang berkhotbah buat diri saya dan buat kita semua. Tapi segala sesuatu dalam hidup, persediaan ilahi bagi hidup saya dan saudara itu ditentukan oleh keputusan saya dan saudara. Dan 3 hal dalam kehidupan untuk kita mencapai kebahagiaan dalam hidup ini. Yang pertama, kita dipengaruhi di dalam segala sesuatu dipengaruhi oleh cara pandang kita. Yang pertama adalah cara pandang kita terhadap kehidupan itu sendiri. Filipi 1 ayat 21 sampai 22, Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini berarti bahwa Kristus harus menjadi pusat kehidupan kita. Selama hidup kita tidak sungguh-sungguh berpusat kepada Tuhan, selama hidup kita masih berpusat pada diri sendiri, maka sangat sulit bagi kita untuk berbahagia. Karena fokus kehidupan kita seharusnya diarahkan kepada Kristus, kepada kekekalan. Bagaimana saya dan saudara memandang kehidupan? Kehidupan adalah sebuah penugasan buat saya dan saudara. Kalau kita masih ada, karena kita mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Dan hidup harus dimanfaatkan sebagai kesempatan melayani Tuhan.
Lawan dari melayani Tuhan adalah melayani diri sendiri. Dan selama kita melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kita sendiri, rupanya manusia tidak akan pernah puas. Selalu ada yang kurang, tetapi ketika kita mulai belajar untuk melayani Tuhan, kita menemukan kegairahan dalam hidup kita, keberartian dalam hidup kita, semangat dalam hidup kita, cinta yang tersalurkan. Kalau kita tidak melayani, maka semuanya disimpan untuk diri sendiri. Dan kita menemukan sukacita hidup ketika kita melayani Tuhan. Satu hal yang sederhana, saya memimpin pelayanan di mana banyak orang muda mendominasi pelayanan. Dan ketika kita berdoa, kita ingin selalu melakukan satu kegiatan bernama Acts of Love, kegiatan kasih. Dan Tuhan menyediakan restoran yang kemudian menghubungi untuk membagi-bagikan makanan. Tapi satu ketika kami mulainya melakukannya dan tidak sengaja melihat isi makanannya, dan anak-anak muda ini berkata, "Bu, kayaknya kita nggak kurang puas. Kayaknya mereka harus menerima sesuatu yang lebih, sehingga kita memberi juga kita merasa luar biasa sukacitanya. Bagaimana kalau kita yang buat sendiri, kita ngumpulin uang sendiri, kita memasak sendiri, dan kita memberikan yang terbaik, dan kita melakukannya." Satu hal yang saya tanyakan, apa yang mereka rasakan ketika mereka dibawa untuk mulai melayani. Melihat begitu banyak orang-orang yang tidak punya tempat tinggal di emperan. Kita nggak ngumpulin orang-orang untuk bagi-bagi, tetapi kita nyusuri jalan-jalan dan mencari orang-orang itu. Keliling. Apa yang kita rasakan? Sukacita Allah, kebahagiaan dalam hidup. Kenapa? Kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita hidup dalam tujuan Allah. Selama orang masih hidup bagi dirinya sendiri, dia susah untuk bahagia. Tapi ketika orang mulai memusatkan perhatian kepada Allah, mulai melayani, mulai memberi, melalui melakukan sesuatu, saudara bisa tanya kepada orang-orang yang senang melakukan itu. Mereka menemukan kebahagiaan di dalamnya ketika mereka melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Itulah cara pandang yang benar tentang kehidupan. Orang-orang yang melakukan dengan setia hari ini, saya percaya, karena mereka mengerti satu kali ketika dunia berakhir, ketika hidup berakhir dan menghadap Tuhan, mereka akan menghadap Tuhan bukan dengan tangan yang kosong. Saya selalu berdoa agar setiap hari Tuhan bawa hidup ini untuk jadi berkat. Jumpai dengan orang-orang yang dapat disentuh kehidupannya. Kenapa? Karena satu ketika berdiri di hadapan tahta Allah supaya tidak merasa malu. Tuhan telah memberkati hidup kita. Kita berbahagia dengan Tuhan. Dengan kita belajar melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan lihat benih yang ditaburkan bagi kerajaan Allah selalu bertumbuh. Amin. Banyak orang mengharapkan tuaian tetapi tidak pernah menabur. Menabur kasih. Menabur hal-hal yang benar. Menabur Injil, menaburkan hal-hal yang akan mengubah kehidupan. Maka kita akan melihat lambat atau cepat Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Hal yang kedua, dipengaruhi oleh cara pandang kita terhadap masalah. Hidup yang berbahagia dipengaruhi tadi cara pandang kita terhadap kehidupan. Yang kedua, cara pandang kita terhadap masalah. Dalam Filipi 1 ayat 29 dan ayat yang ke-17, Paulus sedang berada di dalam penjara pada saat menulis surat Filipi ini. Tetapi dia berkata oleh ilham Roh Kudus, sebab Allah sudah memberi anugerah kepadamu, bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Saya berpikir bagaimana menderita bagi Kristus mendatangkan sebuah anugerah. Tetapi ternyata itu hanya terjadi ketika kita memandang kepada salib Kristus. Daripadanya datang kekuatan kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu pantang dalam kehidupan orang Kristen untuk selalu mengeluh dan berkata, Tuhan aku sudah gak sanggup. Saya belajar dan saya bersyukur saya belum pernah untuk mengatakannya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya ketika kita berkata, Tuhan saya percaya kepadamu. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Walaupun iblis berkata di dalam hati, suara manusia ini berkata gak sanggup. Tetapi di dalam nama Yesus oleh janji Allah kita percaya.
Dan kita tahu berkat Allah itu mengalir bagi orang yang percaya kepada firman-Nya. Bagaimana kita memandang masalah dalam kehidupan kita? Paulus sendiri ada dalam masalah ketika dia menulis surat ini. Bukan dia yang bikin masalahnya, tetapi karena Injil dan karena kebenaran, dia diizinkan untuk menghadapinya. Dia melihat anugerah Allah lebih besar dari masalah. Anugerah Allah lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Karena di dalam masalah, kita melihat kesempatan Allah untuk berkarya. Karena itu lihatlah kepada anugerah Allah. Anugerah Allah lebih besar. Anugerah Allah lebih besar. Saya berusaha mempraktekkan kebenaran ini dalam kehidupan. Mengalihkan pandangan kepada diri sendiri, mengalihkan pandangan untuk menjadi kasihan kepada diri sendiri, tapi melihat kepada anugerah Allah yang besar. Apa masalah saya dan saudara hari-hari ini? Lihatlah kepada anugerah Allah yang lebih besar dari pergumulan kita. Masalah pekerjaan, ekonomi, masa depan. Lihatlah kepada anugerah Allah. Saya melihat dan menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Allah yang ajaib. Yang kedua, menghadapi kesulitan di dalam jalan Tuhan adalah sebuah kasih karunia. Gak semua orang bisa. Kalau kita menghadapi kesulitan tapi kita sebenarnya sedang melakukan kebenaran, sedang ada melayani Tuhan dan menyenangkan Tuhan, menurut Tuhan, menurut firman-Nya, itu adalah kasih karunia dari ayat yang kita baca tadi. Jadi hadapi bersama Tuhan dan tetap berada di jalan Tuhan. Jangan karena kepepet lalu bohong. Jangan karena kepepet lalu mencuri. Jangan karena kepepet lalu mencari jalan-jalan pintas. Hadapi setiap kesulitan di dalam jalan Tuhan. Itu adalah sebuah kasih karunia. Dan Tuhan akan menyertai dan membela hidup anak-anaknya. Dan semua hal bisa dilalui bersama dengan Kristus. Percaya bahwa kita bisa, pasti menang bersama dengan Kristus. Kalau lihat ayat-ayat yang kita baca, dikatakan bersukacita senantiasa. Biar kebaikan hati kita diketahui semua orang. Jangan khawatir tentang apapun. Nyatakan keinginan di dalam doa. Dan ayat 8 itu. Semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu pikirkanlah semuanya itu. Itu memenuhi cara pandang kita. Dan apa yang benar yang di dalam pikiran kita. Pikiran kita lah yang memerintahkan kepada seluruh bagian dari tubuh kita untuk berespon terhadap kehidupan. Itu diperintah oleh pikiran. Ada dua orang bisa melihat hal yang sama, mendengar hal yang sama, menghadapi tantangan yang sama. Tetapi apa yang ada mengisi, menguasai pikiran mereka, itulah yang keluar menjadi respon mereka. Karena itu input yang benar di dalam pikiran kita akan mengeluarkan output yang benar. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, firman, kebenaran, itu akan melahirkan respon yang benar terhadap segala sesuatu. Pikiranlah yang memerintahkan kepada apa yang menjadi organ tubuh kita dan segala sesuatu untuk berespon terhadap sesuatu. Karena itu penting dalam hidup kita memiliki cara pandang yang benar terhadap kehidupan, terhadap masalah, dan yang terakhir, cara pandang yang benar terhadap janji-janji Allah. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang telah memulai hal yang baik dalam hidup kita, Dia akan meneruskannya dalam kehidupan kita. Sudah percaya penuh bahwa di dalam Tuhan ada jaminan yang pertama, jaminan intervensi ilahi dan solusi dari Tuhan. Jaminan ada campur tangan Tuhan dan penyelesaian dari Allah. Akan hal ini aku yakin, Dia memulai yang baik, Dia akan meneruskannya. Kata firman Tuhan, sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Tuhan bersama kita. Dia menjamin, mengintervensi segala sesuatu dalam kehidupan kita, di dalam setiap pengalaman hidup kita.
Yang kedua, jaminan proteksi dan kemenangan, jaminan perlindungan. Filipi 2 ayat 10. Firman Tuhan katakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saya mau share sedikit kesaksian baru hari Kamis malam. Orang yang saya layani dari jauh melalui media sosial. Ternyata dia tidak bisa tidur rupanya. Dan saya rupanya dia mencoba menelpon saya di tengah malam, tetapi saya tidak merespon. Dan kemudian saya baca itu besok paginya. Dia berkata seperti ini, "Ibu doain saya ya." Memang saya doain dia, karena dia merupakan konsoli saya yang masih di chat itu yang saya pernah saksikan dan bermanifestasi. Jadi saya tetap doakan dia dan saya tetap arahkan. Kebetulan dia mau dilayani dan saya meneruskan, yaitu saya mengarahkan kepada hamba Tuhan dan gereja yang ada di sana, di daerah lain. Saya nggak pernah kenal orangnya dan dia mau. Tapi yang saya mau saksikan adalah dia berkata seperti ini, karena saya tidak bisa tidur dan saya merasa saya dikelilingi oleh api. Panas badan saya dan seperti dibakar punggung saya kesakitan. Dan terbalintaslah di pandangan saya tentang ibu. Karena dulu ibulah yang melayani saya dan saya merasa dikelilingi api dan dibakar. Lalu dalam kemarahan, saya ingin mencekik ibu di dalam roh. Karena dulu dia mempraktekkan itu. Dia ternyata bisa mengambil dari foto orang dan melakukan sesuatu untuk. Tapi saya tidur nyenyak malam itu. Saya tahu ada di dalam proteksi ilahi. Tetapi satu hal bahwa dia katakan, saya bingung. Ibu kan ada di jauh. Tidak mengenal. Tapi bisa seperti itu. Tapi itu sepanjang malam. Dan saya mengatakan kepada dia karena dia latar belakang dari okultisme. Sehingga itu biasa terjadi untuk orang-orang dari latar belakang itu. Saya membimbing dia, tetapi intinya bahwa Tuhan itu berjanji, Tuhan menyertai hidup kita. Ketika kita berada di dalam tujuan Allah, kita melihat setiap janji-janji Allah ya dan amin dalam hidup, itu berlaku secara penuh. Saya tidak tahu kalau dia tidak cerita, tapi yang saya tahu adalah hidup di dalam kebenaran dan berlindung kepada Tuhan. Dan berdoa tentunya. Enggak cuma yakin, tetapi tidak mengambil itu di dalam kehidupan. Itu sebabnya kita perlu deklarasikan firman Tuhan dan janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, yang terakhir, jaminan yang disediakan Allah bagi kita adalah jaminan providensi ilahi. Jaminan pemeliharaan Allah. Di dalam kitab Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya suka katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, keperluan keluargaku, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan bilang, Tuhan memenuhi keperluan kita bukan hanya menurut kebutuhan kita, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apakah surga pernah kekurangan? Surga adalah sumber dari segala sesuatu. Dan Tuhan janji dia memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Janji Allah ya dan amin buat hidup saya dan saudara. Kita terus bekerja dan berusaha, tapi hiduplah di dalam janji-janji Allah. Dan satu hal yang selalu harus kita ingat, janji itu berlaku ketika kita melakukan perintah Tuhan. Karena firman Tuhan mengandung dua hal, perintah dan janji. Kita nggak bisa nuntut, kita nggak bisa minta janji Allah tanpa hidup terikat komitmen kita dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah. Hidup dalam kehendak Allah, maka janji Allah berlaku bagi saya dan saudara. Orang yang suka menyalahkan Tuhan, rata-rata orang yang tidak hidup dalam kehendak Tuhan, ketika dia ada masalah, dia bilang, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Tahu bahwa Allah itu setia. Cara pandang kita akan membentuk pola pikir kita. Sehingga firman Tuhan katakan, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
Pikirkan semua itu. Dan pola pikir akan mempengaruhi kondisi hati kita. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita ketika pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran. Dan kondisi hati kita akan terrealisasi dalam cara hidup kita. Filipi 4 ayat 4-9. Kita hanya dapat bersuka cita, memiliki hati yang tulus, hati yang baik. Tidak dikuasai kekhawatiran. Semua orang pernah khawatir tetapi tidak dikuasai. Suka berdoa, hidup mengucap syukur, dan melakukan firman. Keselarasan, pola pikir dan kondisi hati, dan cara hidup akan membuat kita menikmati berkat Tuhan yang bernama kebahagiaan. Dan kita dapat memandang ke atas, melihat kepada Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Hari-hari ini saya tahu kita semua menghadapi pergumulan. Ada pergumulan yang semua kita hadapi, pandemi COVID yang berdampak kepada ekonomi, kepada kekhawatiran hidup juga tentang kesehatan. Tapi satu hal, mari kita datang berlindung kepada Tuhan. Isi pikiran kita dengan kebenaran, agar di tengah dunia yang penuh dengan gelombang, hati kita bisa terus ada dalam damai sejahtera. Kita nggak bisa, ada bagian kita dan ada bagian yang kita nggak sanggup lakukan. Itu kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kupandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Dan kita akan naikkan doa-doa syafaat kita pagi hari ini. Jika ada di antara Bapak Ibu yang membutuhkan topangan doa, angkatlah tangan di tempat di mana kita berada. Dan mari arahkan hati kita kepadanya dan katakan, Tuhan, aku mau memandang wajah-Mu. Aku mau berseru dengan percaya bahwa pertolonganku datang dari Tuhan. Setiap hati yang gelisah, mari datang kepada Tuhan. Setiap kekhawatiran yang sedang kita alami hari-hari, kita serahkan kepada Tuhan. Peganglah janjinya, Dia Tuhan setia atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Tuhan melihat setiap kita pagi ini. Tuhan, teguhkanlah firman-Mu dalam hidup setiap kami. Peganglah tanganku. Kita akan naikkan doa-doa syafaat kita pagi ini.